ngajak wong pelit. Ceritanya ini karakter Umayyah. Kerabatnya Umayyah pengen bantu anak yatim di kalangan orang mukminin. Ojo jarke sampai modar, kata Umayyah. Jarke ngajak orang lain pelit. Ini bahasa wala tahaduna ala ta'amil miskin. Pelajaran kita kalau mulai orang mulia ke anak yatim, kasar kepada anak yatim, hati-hati murkane Gusti. Hati-hati pula pelit, apalagi ngajak orang pelit. Banyak DKM di luar sini yang curhat. Ketika ada sumbangan anak yatim, ada kegiatan-kegiatan santunan atau kegiatan-kegiatan sosial masjid, bangun masjid, wes orang melu soda, nggak melu nyumbang, ngalang-ngalangin orang lain nyumbang ke masjid. Kalau di sini kira-kira ada nggak model seperti itu loh? Di sini ada nggak kira-kira? Ada juga, lengkap juga berarti sana sini. Ya Allah, muka-muka sadar, hati-hati. Karakter semacam itu menjadikan karakter yang punya akidah sesat. Ayat 15-16. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Karakter yang ketiga mengantarkan Umayyah bin Khalaf punya akidah sesat. Dunya lan akhirate termasuk paling hancur nasib akhirate. Nanti kita bahas di akhir surah Al-Fajr. Hancur-hancurin nasib Umayyah di akhirat. Apa itu sebab-sebabnya? Wa ta'kuluna turatha. Kalian yang dimaksud lebih tepat sebab musabab turunnya ayat-ayat ini, Umayyah bin Khalaf seneng makan warisan. Aklan dengan cara makan, lama campur aduk. Itu secara harfiah. Tafsirnya piye? Pertama, tafsirin warisan anak yatim. Kalau nemu anak yatim bisa cilik, jelas itu warisan haknya anak yatim, sesegera mungkin dioyok, diembat, diambil oleh Umayyah bin Khalaf. Jangan sampai kita punya karakter seperti itu. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, bahwa Umayyah bin Khalaf orang seneng ada perempuan, termasuk anak cilik atau anak nyun sewu, walaupun bukan anak yatim, tapi kok kebetulan memang bodoh dalam hal manajemen bla 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 bla, maka Umayyah termasuk terdepan ngoyok warisane para perempuan. Orang ilok, orang berhak para perempuan dapat warisan. Itu Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga, makanya Islam membawa syariat anak kecil ya dapat warisan, bojo ya dapat warisan, dan seterusnya. Yang ketiga, idza akala malahu alam bimali ghairi fa akala. Mugawe wis bener ape-ape, tapi masih doyan ngelirik, nyolong, korupsi, ngembat, ngutil hak orang lain. Nyuwun sewu, nyampur aduk barang halal, barang haram. Kalau jenengan kula seperti itu, hati-hati. Karakter semacam ini bisa mengantarkan kesesatan akidah sampai nasib akhirat yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Walaupun barangnya sepele. Berulang kali saya ingatkan diri pribadi dan bareng-bareng deh. Rifa'ah bin Zaid, beliau hadiah dari sebuah kabilah pasca perang Khaybar untuk Nabi. Perjalanan dari Khaybar menuju Madinah butuh waktu 8 jam. Saya sendiri pernah Khaybar itu 8-9 jam satu perjalanan itu. Di tengah perjalanan dari Khaybar menuju Madinah istirahat sebentar. Rifa'ah, budak hadiah dari suatu kabilah untuk Nabi, tengah layani Nabi. Di tengah-tengah melayani Nabi, jagain barang-barang Nabi, kendaraan Nabi, ada anak panah, wush, dari punggung jutul tembus jantung, mati di depan Rasul. Abu Bakar dan para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, laqad aflaha hadzal rajul, Allahu Akbar. Betapa beruntungnya laki-laki ini, surga, mati syahid.
Apa kata Nabi? La. Yamshi ilan nar. Orang ini pasti neraka, orang bakal orang. Apakah khalidina fiha, urusan Allah. Kalau masih punya iman Islam, ya ada harapan besar surga. Tapi pasti yamshi, bahasa Rasul, ia sedang perjalanan menuju neraka. Bi ayyi syai'in ya Rasulullah? Sebabnya apa Kanjeng Rasul? Tuh lihat syamlah yang ada di lehernya, sapu tangan, handuk kecil, riwayati warna merah hati. Ia ternyata tergoda, terpesona malam-malam ghanimah Khaibar, belum halal, belum diizinkan oleh Rasul, dibagi-bagi. Ternyata wah, pumpung bagaimana, lumayan lah, walaupun 10.000, kayaknya bagus ini warnanya. Malam-malam diembat tanpa sepengetahuan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sehalal-halalnya yang dinikmati, taruhane rogo nyawa ya ghanimah, ternyata tetap ujung-ujungnya apa? Itu yang membuat ia masuk neraka, belum dikembalikan sapu tangannya. Sahabat Nabi yang dapat wejangan itu lari menuju kemah, hadis sahih, langsung bawa syirok. Hadisnya syirok itu sandal jepit, Pak. Bu, sandal jepit rata-rata harganya piro tah? 10.000 susuk. Ana kembaliane, ya Allah. Ini syirok ya Rasul, aku kembalikan. Apa ini? Apa? Semalam aku mutil ya Rasul. Maaf ya. Inilah imannya sahabat dengan kita itu beda. Boleh jadi kita jenengan termasuk sing ngomong diwejangi Quran hadis bendino tapi rasa sadar. Tapi kalau sahabat sekali ono wejangan sebetul langsung sami'na wa ata'na, tobatan nasuha. Kemudian apa kata Nabi? Demi Allah, jika engkau tidak kembalikan, itu sendal jepit berubah menjadi api neraka dan membakarmu. Lalu sahabat yang lain ke kemah lagi, ngambil syirakain. Hadani syirakain ya Rasulullah, syirakain ya Rasulullah. Ini dua sepasang sendal jepit. Apa meneh mutil ya Rasul semalam. Manusiawi. Dan Rasul pun bersumpah, demi Allah jika engkau tidak kembalikan membakarmu, dan itu terbuat dari neraka Allah. Itu kan sepele, Pak. 10.000, 15.000. Tapi bukan masalah sepelenya, tapi itu haknya. Belum halal soalnya. Siapa yang bisa menjamin sepanjang hidup kita halal terus, thayyiban terus? Muka-muka dengan kajian walaupun singkat, kita semuanya sadar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah. Masih ingat sekelas Sayyidina Umar nangis sejadi-jadinya sembari memegang albur, biji gandum. Lalu ditanya oleh kabinet menteri-menteri, ada apa wahai Amirul Mukminin? Kenapa engkau menangis sejadi-jadinya? Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan ada seseorang amal soleh sebanyak seluruh gunung yang ada sedunia, tapi ternyata ia pernah dolim, hake wong liya diambil, belum tobat sebelum mati, itu dipendeng manfaatnya, bertumpuk-tumpuk pahala sebanyak gunung sak donya, dipendeng, Pak, dipendeng. Orang iso manfaat. Apakah sia-sia? Entar dulu. Sampai siapa yang terdolimi dipanggil, dihisab. Sampai benar-benar ikhlas. Apakah cukup bayar bergunung-gunung? Nggak tahu. Belum tentu ikhlas. Bisa jadi ujung-ujungnya dosa mereka ditimpakan kepada kita. Orang peduli koncone dewe, wong tuane dewe, anake dewe. Kan bahasa Al-Quran seperti itu. Nggak main-main, Pak. Dolim pada orang lain. Makanya sudah pernah kita bahas inna rabbaka labil mirsad. Ada 7 imigrasi terakhir sebelum
surganya Allah ternyata yus'alu 'anil madzalim, kezaliman kepada sesama manusia. Muga-muga kula jenengan bener-bener saestu disadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berat Pak, berat. Urip sing apik berat. Kemudian tafsir yang ke berapa tadi? Yang kelima, yang keempat yang saya terkait watak kuluna turasa aklan mas, yaitu yakuluna ma jama'ul mayyitu minadh dhulmah wa huwa alimun bidzalik. Nerimo warisan dari orang yang mati padahal tahu penggaweane yang nyolong narkoba, harta warisan itu ora halal, tapi tetap ditompo dimakan untuk pribadi. Nah ini termasuk kategori watak bulu naturota aklan lama, makan warisan sing campur aduk ora jelas halal haramnya. Kira-kira jelas ya? Lalu bagaimana kalau kita tahu jelas umpamane kerabat mati di antara kita dapat warisan padahal jelas ora ana penggawean halal umpamane haram kabeh, daripada diambil oleh orang yang mungkin lebih bajingan umpamane, lebih madharat umpamane, coro para alim ulama kembalikan kepada Allah, balik, tapi bukan untuk maslahah ubudiyah, bukan untuk masjid, bukan untuk pesantren, bukan untuk dimakan, tapi kembalikan untuk lampu jalan masyarakat yang umum. Bisa dipahami nggih? Oke, manggut-manggut lebar, paham rapah urusan jenengan. Tafsir yang kelima, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, makan warisan tapi campur. Maksudnya beda. Wa yajuzu an yadummal warisah. Ini ayat atau Allah dengan ayat ini mencela orang yang nerima warisan. Alladzi dhafara bil mali sahlan mahlan. Nerimo gampang. Pewaris yang menerima warisan tanpa rekoso, tanpa keringetan, wong tuane mati dapat warisan banyak. Ternyata min ghairi an ya'raqa fihi jabinu, tanpa keringetan babar belas dapat banyak warisan, kemudian fayusrifu fi infaqihi wa yaqulu aqlan wasi'a wa jami'an bainal mustahayat minal atimah dan seterusnya. Ternyata digunakan warisan itu bukan semestinya untuk maksiat kepada Gusti Allah. Kulo jenengan Pak Bu, umpamanya dapat warisan, ternyata warisan orang dibuat amanah untuk maslahah yang baik, tapi untuk maksiat poya-poya jelas wa taquluna turata aklal lama. Muga-muga paham. Kemudian Allah peringatkan kaum mukminin, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan sekali-kali jangan ikut karakter Umayyah. Apa itu? Tidak muliakan anak yatim, pelit dan ngajak orang pelit, makan warisan, makan yang haram, kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, edan dunya. Jangan kata Gusti Allah. Kenapa? Allah mulai ngingetin kita tentang nasib akhirat. Kalau sampai enggak muliakan anak yatim, kalau sampai pelit kepada fuqara masakin, sampai edan dunya dan sejenisnya. Apa itu? Ingat ketika. Itu identik waktu tapi nyata pasti. Ketika dan pasti akan nyata. Maksudnya dukkatil ardu, dukka itu dibenturkan. Kalau bahasa tafsirnya syuqqa, pecah. Lalu apa maknanya dakka? Makna pertama, marratan ba'da marratin ba'da marratin ba'da marratin. Dipecah lagi terus dengan waktu yang sangat cepat hingga mustawiyan. Maknanya mustawiyan itu sama rata. Gunung enggak ada lagi, apartemen enggak ada lagi, pepohonan enggak ada lagi, rumah kula jenengan ora ana maneh hancur. Alias idza tukatil ardu dakkan dakka, Allah mengingatkan kiamat. Atau sebagian ahli mufassirin
maksudnya adalah padang mahsyar atau bangkit dari kematian. Tafsirnya loro. Bisa jadi ya betul. Tapi kebanyakan kitab saya buka idza dukatil ardu dakan daka adalah keadaan padang mahsyar, karena ayat setelahnya adalah langsung pembahasan tentang padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane toko dalam bahasa Arab dukan. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, toko bahasa Arabnya dukan. Itu akar bahasanya sama dengan daka, yakni sesuatu yang rata. Bangunan dagang-dagang kok kiose rata-rata bangunane atau dari kejauhan juga rata disebut dukan. Lah, donya bumi bakal dirubah setelah kiamat, kemudian pada mahsyar semuanya berbentuk dakan-dakan rototo, khafidatur rafi'ah, atau bahasa yang lain wa idal ardu muddat. Dan ingatlah ketika pasti nyata bumi di muddat, mat itu kan panjang lebar, dilebarkan, dihamparkan sehampar-hamparnya dan roto. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kalau bahasa al-insyiqaq, mengeluarkan isinya sampai kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Itu semuanya kenapa? Langit maupun bumi sami'na, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa hadis seperti ini, nyuwun sewu. Kalau bahasa hadis tentang idza dukkatil ardu dakkan dakka, bumi dunia ini dirubah dengan tanah padang mahsyar. Seperti apakah tanah padang mahsyar? Yuhsyarun nas, hadis muttafaqun alaih. Saya ulang lagi, hadisnya muttafaqun alaihi. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a kaqarsati naqiyyin laisa fihi alamun atau ma'lamun li ahadin. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya menungso kabeh bakal digiring yuhsyar menuju pada mahsyar. Bahas tanah pada mahsyar. Ala ardin, di atas tanah. Jangan dibayangkan tanahnya koyok pasir lemah dunyo, tidak. Kemudian baydoa, warna tanah pada mahsyar mesti baydoa, putih. Lihat yang lain koyok tembaga, koyok perak. Kalau bahasa ini baydoa putih, tapi afro itu sedikit ada sumbratan atau merona merah sedikit. Itu suasana pasti. Hadis muttafaqun alaih, kita imani. Ka qursati naqiyyin. Qursah dalam syarah para alim ulama ada mengartikan pipi yang rata atau tepung putih yang rata, atau kakursah. Kursah juga berartikan kain yang ditarik, sobekan kain ini loh. Naqiyyin yang lurus, tegak, bersih. Artinya kakursati naqiyyin mirip dengan bahasa dakan-dakan. Orang mungkin ada sesuatu yang menonjol lagi. Diikrarkan oleh Nabi lagi, laisa fi. Orang ono lagi di sana, di tanah itu alam li ahadin atau ma'lamu li ahadin, tanda keberadaan seseorang. Omae wong iki ini udah nggak ada, tanahe wong iki ini ora ono, apartemene wong iki ora ono, roto berubah dengan tanah yang bukan lagi tanah dunia. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Percaya atau tidak? Ustaz, ya. Sen dibangkiti apakah manusia tok bukan hanya menungso, tapi bahasa Al-Quran surah Maryam juga ada. Dari ayat ke 68 kurang lebih, surah Maryam. Wa nahsyuruhum wasyayatin,
Fawarabbika, Allah bersumpah, nyuwun sewu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fawarabbika, maka sumpah demi Tuhanmu hai Muhammad, aku sendiri. Lanahsyurannahum, pasti aku bangkitkan kumpul di bana masyar mereka para manusia, wasyayatin, begitu pula setan-setan pun bangkit dari kematian mereka. Setan dari jenis apa? Al-jin. Iblis dari jenis apa? Al-jin. Jin pun bangkit dari kematian, kumpul di padang mahsyar. Selain itu apa lagi? Semua makhluk Allah. Bahasa hadis Rasul, kullul khalqi, semua makhluk yang ditakdirkan mati, termasuk malaikat-malaikat, malaikat Jibril, semuanya, termasuk binatang, enggih. Saya ulang lagi, termasuk binatang kumpul di padang mahsyar, enggih. Kalau ada yang bertanya, hikmahnya kan apa binatang? Supaya tambah makjeleb bagi orang kafir, bagi orang munafikin yang durhaka selama ning donya. Tuh orang hati-hati, orang menungso wae diadili oleh Allah. Bahasa Rasul seperti ini. Yab'atsullahu yaumal qiyamati wa yaqtassu asyata al-jama'a minasyati al-qarna. Allah membangkitkan di hari kiamat dan mengkisos, mengadili antara the wedus, tahu the wedus, bahasa Inggris the wedus, al-jama' yang tidak punya tanduk, diadili, dibela oleh Allah. Mungkin pernah didolimi, diseruduk oleh minasyati al-qarna, oleh wedus yang punya tanduk, diadili oleh Allah. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Sampai bahasa Rasul, kulladabbatin wa tairin wa insanin wa jinnin, hewan yang melata termasuk burung bangkit dari kematian ini. Allahu Akbar. Nah terus padete kaya apa? Sudah pernah kita bahas. Awal bangkit dari kubur linglung kabeh, yang ada adalah qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Semuanya serah karuan, Pak. Ya Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malah apa ini, keadaan apa ini, kabeh Pak ngikutin sapa bingung, ora karuan. Semuanya hidup dari kematian. Lanjut atau tidak? Kok melototin saya jenengan ini? Ya Allah. Terus selain itu apa lagi? Sebelum wajah rabbuka, atau langsung saja deh. Wajah dan datang. Rabbuka, Rabbmu, Allah datang. Wal malaku, dan malaikat-malaikat soffan soffa, dalam keadaan baris-baris. Ustaz, berarti Allah datang di pada masyar gundul mudahiyah. Bukan seperti itu. Dipahami yo tafsiri sanate piye. Kita nggak berani menafsirkan harfiah seperti ini, nanti seolah-olah Gusti Allah punya kaki datang, kucuk-kucuk datang. Kafir kita, kafir, naudzubillah. Kita mentajsim Gusti Allah, jangan. Maksudnya yang paling aman, amrullah wa qada'uhu, perintah Gusti Allah, kemudian keputusan Allah tentang fase-fase akhirat mulai berjalan dan dialami oleh makhluk Allah di pada masyar mulai ada. Itu maksudnya wajah rabbuka. Seperti apa? Tadi kecepatan bangkit dari kubur, bingungi kocar kaciri bangkit dari kematian masing-masing, tapi tetap ujung-ujungnya kita akan ngikuti siapa imam kita. Muka-muka kumpul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Masing-masing ditentukan dengan amal. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung kula jenengan ora iso nulung.
Kemudian wa ummihi wa abihi, ibu ayah ora iso nulung. Wa sahibatihi wa bani, bojo anak kandung ora iso nulung di padang mahsyar. Bahasa hadis yang lain tulung dimirengke nggih, tulung. Ibnu Mas'ud riwayat Ibnu Abi Dunya di sini nggak ada, saya coba campurkan di berbagai kitab. Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis seperti ini. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ma azma amakan qattu. Menungso itu dibangkitke dari kematian, kumpul di mana mahsyar dalam keadaan dahsyat. Pertama apa? Azma amakan qattu. Hause, sak ngorong-ngorongi, belum pernah ngorong sebelumnya seperti itu. Siap-siap, itu yang pertama. Wa ajwa'u maka nuqattu, sak lapare. Kemudian yang ketiga, wa a'war maka nuqattu, sak udone enggak pernah kejadian. Udo pernah ngerti gak ini? Dia telanjang, nyuwun sewu, udo telanjang. Tapi orang mungkin kalau jenengan lho gonmu tek cilik, gonmu tek gede ora ana. Dahsyat. Ya Allah, masing-masing disibukkan dengan keadaan. Wis ora ana syahwat, ora ana babat, ora pengen ndeloki wae wong liya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu percaya enggak hadis ini? Ya Allah, keadaannya. Kemudian apa? Wa ansaba makanu qattu. Sak cuapek capek, sak lelah-lelai. Hawa-hawane itu kayak cuapek banget. Itu keadaan umum, keadaan menungso. Rasul menyebut menungso umum. Allahu Akbar. Kemudian sedangkan kalau dibahas lagi, ini bahas wajah Rabbuka, bahas keputusannya Allah itu apa, seperti apa, pelan-pelan. Dalam hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, tudna asyamsu yaumal qiyamati minhum kamiqdaril mil. Panasnya matahari di padang mahsyar didekatkan kepada mereka penduduk padang mahsyar. Kamiqdaril mil, sekadar al-mil. Mil, tahu mil Bapak Ibu? Sejengkal betul. Mil itu kalau diukur jarak hampir 2 km. Mil. Tapi kalimat sahabat Nabi Sayyidina Salim ibn Umair berkata, yang ikut mendengar hadis ini, Salim ibn Umair berkata radhiyallahu anhu, ma adri ma ya'ni, aku nggak tahu loh ya apa yang dimaksud Nabi tentang mal-mil. Apa yang dimaksud 1 mil? Jarak matahari dengan kita di padang mahsyar kok 1 mil? Kemudian beliau berkata, apakah mil itu masafatul ardi, jarak bumi, jarak tanah, yaitu sekitar hampir 2 km menurut para alim ulama, ataukah al-mil alladhi yuhtal bihi, yang dibikin celah. Ibu-ibu yang biasa bercelak, ada wadah, ada tunyuke loh, biting atau apa itu loh, besi ini. Lah nyuwun sewu, yang besi yang buat nyelak-nyelak itu loh, moles bersolek, itu namanya al-mil dalam bahasa Arab. Sahabat Nabi pun berkata, mil yang dimaksud Nabi itu apa ya? Mil apakah jarak ataukah mil cuman 2, 3, 4 cm alat untuk bercelak kaum wanita atau laki-laki? Bisa dipahami maksud saya? Allahu Akbar. Andekan 1 mil 2 km saja kaya apa keadaan sirai kula jenengan. Apalagi kalau yang dimaksud ternyata 4 cm umpamane seperti alat celak. La haula wala quwata illa billah. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Ya Allah, masing-masing. Lama rasanya atau cepete ning pada mahsyar tergantung iman amal, tergantung amale. Ana sing rasane suwe diluk, ana rasane sing suwene pol. Kalau bahasa Al-Qur'an dahsyatnya,
dahsyatnya bangkit dari kubur loh Pak. Selain yang hadis saya sampaikan, dalam surah Yunus kayaknya ada 45. Nanti bisa dibuka ayat 45 surah Yunus. Bahasanya wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, ingatlah hari Dia Allah membangkitkan di padang mahsyar kumpul-kumpul mereka-mereka ka'an lam yalbathu. Mereka saking dahsyatnya keadaan bangkit dari kubur pemandangannya, mereka merasa lam yalbathu. Mereka merasa tidaklah berada ning donya illa sa'atan, kecuali hanya sesaat min nahar, daripada waktu siang. Entah semenit rong menit. Walaupun menungso yang bangkit dari kubur ada di antara mereka usianya 1000 tahun pun ning donya, pasti akan berkata, ya Rob, saking dahsyatnya padang mahsyar, aku tak urip ning donya baru sejenak. Paham nggih? Seolah-olah nikmate panjang umur ning donya, nikmate kenyamanan ning donya ilang kabeh, tertutup dengan pahit dahsyate bangkit dari kematian. Kira-kira paham nggak maksud saya? Itu artinya nggak kegambar Pak, nggak kegambar koyo apa. Ya Allah, ilang kabeh rasa nikmate. Semoga-moga ditolong Gusti Allah kabeh. Tapi Islam itu kan roja, harapan, solusi. Islam juga khauf, meden-medeni. Hadis maupun ayat seperti ini apa adanya, pahit ora pahit perlu tak sampai no. Tapi sisi lain ada ayat yang menggembirakan kita. Di antaranya apa? Yauma nashurul muttaqina ila rahmani wafda. Tolong perhatikan Bapak Ibu, ini kabar gembira dari Gusti Allah. Dalam akhir-akhir surah Maryam, halaman menjelang akhir, tengah-tengah. Wa yauma, ingatlah hari nahsyurul muttaqin, kami giring ke padang mahsyar orang-orang yang bertakwa. Saya ulang lagi, orang yang bertakwa. Ilar Rahman, menuju Allah, wafda, dalam keadaan bangkit dari kubur piye? Wafda. Semua tafsir mengatakan rukbana, punya tunggangan. Nggak lama-lama di padang mahsyar, enggak usah suwe-suwe panas-panasan, bus dengan kendaraanmu menuju surga nih Allah. Amin Allahumma. Pertanyaannya, ulon jenengan kira-kira sudah nggak masuk kategori muttaqin, orang bertakwa? Kira-kira sudah atau belum? Insya Allah on the way, on the way. Amin Allahumma. Ya Allah, ngeri-ngeri sedep kalau bahas seperti ini. Wa nasuqul mujrimin, dan kami seret, kami kirim orang-orang pendosa dalam keadaan wirda. Apa itu wirda? Etosha, atosha, ngorong-rong terus sampai dikira banyu, ternyata arah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalam surah Maryam ada. Sebutan panjang kalam. Ustaz, kalau bahas panasnya seperti itu, berarti keadaannya kita orang mukmin muttaqin piye? Insya Allah setiap khauf ada rojaknya. Saya ulang lagi, setiap fase-fase akhirat Pak, dari kocar kaciri tetap ada rojak. Termasuk ketika Rasul meden-medeni ngasih warning, matahari rak karuan panasnya dekat dengan kepala kula jenengan, tapi ada solusi, kecuali minimal 7 orang yang dapat naungan Gusti Allah. Sang panas-panasnya orang panas karena cepat dapat naungan Allah. Hadis masyhur lah, anak cilik insya Allah tahu. 7 orang yang dapat naungan itu siapa saja Pak Bu? Mungkin dari kiai-kiai yang lain sering menyinggung. Pertama, imam adil, pemimpin yang
Jil. Kira-kira angel apa wangel? Wangil kata beliau. Ya Allah, jenengan pemimpin rumah tangga adil atau tidak? Geragapi dewi-dewi. Yang kedua, pemuda, anak-anak yang masih anak-anak, remaja, pemuda yang tumbuh ibadah, pendidikannya ala santri, pendidikannya Islam. Masa muda ini orang poya-poya, orang maksiat, tapi ternyata banyak habis untuk ibadah. Lah ini tondo-tondo dapat naungan Gusti Allah pada masyarakat. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, masa muda ini dekat sama Allah apa jauh dari Allah? Dekat, alhamdulillah. Yang bilang dekat si jidok, yang lain jauh katanya. Ya Allah Gusti, semoga di ngapura. Yang penting kan husnul khotimah. Yang penting husnul khotimah. Lanjut atau tidak? Masih ada waktu berapa jam, Ustaz? Sejam. Wah, luar biasa. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah. Riwayat yang lain urutan keempat itu. Riwayat yang lain ketiga adalah wong lanang, wong wedok atine eling masjid. Tanpa diundang hayya 'alas shalah. Pengen ngersih masjid, pengen makmurkan masjid, pokoknya eling masjid, eling musola. Kemudian senang ke masjid. Yang keempat, dua laki-laki, dua perempuan atau dua-duanya ternyata saling cinta, saling tolong menolong karena Gusti Allah. Kok sudah isya, cepat sekali. Oke, yang kelima adalah orang kalau diajak zina, wes diiming-imingi sampel umpamane paha mencotot, susu mencotot, bokong mencotot. Ternyata dia la akhafullah, aku takut sama Allah. Orang yang imannya kuat seperti itu, insya Allah jaminan dapat naungan Gusti Allah. Kemudian orang yang apa lagi? Ketika nyon sewu dikir, ahli dikir sampai eling Gusti Allah, netes air mata. Ya Allah. Cukup Ustaz? Oke, tak akhiri setengah menit saja. Hubung ingat tadi kan hadise keadaan menungso roto-roto rak karuan. Hause, lapere, telanjange, kecapeane. Tapi ujung hadisnya seperti ini. Beruntung sekali orang yang di dunia, artinya saja suka memberi makan mereka yang lapar, memberi minum mereka yang haus, memberi pakaian yang mereka butuh pakaian, yang membungahkan, melegakan mereka yang kecapean. Dijamin mereka lah yang gak lama bangkit dari kubur, punya pakaian, punya kendaraan, hilang kesusahannya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.